Setelah sekian lama meresahkan masyarakat, para pelaku penipuan dengan modus giveaway yang mencatut nama Baim Wong akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Alih-alih memberikan hadiah, para korbannya justru kehilangan uang. Hal inilah yang akhirnya membuat suami Paula Verhoeven tersebut merasa tidak bisa tinggal diam dan mengusut kasus penipuan yang sudah menjerat banyak orang. Lantas, seperti apa curahan hati Baim Wong saat akhirnya para pelaku penipuan dengan modus giveaway yang mencatut dirinya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Bagaimana pula kegeraman dan keresahan yang dirasakan oleh Baim saat namanya digunakan berkali-kali untuk menipu para korban oleh para pelaku? Di balik semua peristiwa yang terjadi terkait kasus penipuan dengan mencatut namanya, apa sebenarnya alasan seorang Baim Wong untuk membuat konten sosial? Benarkah maraknya penipuan mengatasnamakan dirinya membuat Baim akhirnya menjadi kapok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selasa 7 September 2021 kemarin, komplotan penipuan yang mencatut nama artis Baim Wong akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi persnya kemarin mengungkap pihaknya berhasil mengamankan 10 pelaku sindikat penipuan yang seluruhnya berasal dari Sulawesi Selatan. Sindikat ini sendiri terbagi dalam 2 kelompok yang masing-masingnya beranggotakan 2 dan 8 orang dengan peran yang berbeda-beda. Lantas, seperti apa tanggapan Baim Wong atas sigapnya pihak kepolisian untuk menangkap sindikat pelaku yang mengatasnamakan dirinya? Penipuan modus SMS. Modusnya ini adalah dia menggunakan SMS gateway. Sistemnya adalah ngebres. Mungkin teman-teman media semua, bahkan masyarakat ini juga pembelajaran edukasi kepada masyarakat. Kita ketahui sekarang ini banyak sekali kita menerima SMS blaze yang mengatasnamakan satu instansi, baik itu perorangan atau corporate yang ada, baik itu bank. Anda mendapat hadiah sekian ratus juta, silakan hubungi ke akun ini. Itulah. Ini modus-modus lama yang dia lakukan. Jadi biasanya dia blaze dulu. Blaze kepada semuanya secara random. Nanti kalau ada yang nyangkut di situ, nomor HP Anda terpilih mendapat hadiah 50 juta rupiah dari gateway. 50 juta rupiah dari gateway Baim Wong. Pelapornya adalah saudara Baim Wong sendiri. Sama satu lagi UWT. Mereka mengatur perannya masing-masing tersangka 2 orang ini. Bahwa Anda mendapat hadiah 50 juta rupiah. Tetapi untuk mencairkan uang 50 juta rupiah ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus diikuti oleh si korban ini. Ini kita persangkakan di pasal 378 ya, KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Kemudian yang kedua sama, pelapornya juga saudara BW dan AL. Ini mencatut nama public figure yang ada. Kejadiannya bulan Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekitar tanggal 30 Juni. Ada 8 tersangka dengan perannya masing-masing yang diamankan. Udah setahun habisnya itu ya, udah setahun, dan memang saya pribadi juga minta tolong ke Poldanya langsung, dan ya saya juga nggak bilang-bilang juga, tapi cuma sedikit ya saya bilang sekali, tapi saya nggak kasih tahu progresnya. Dan alhamdulillah udah ketangkep, agak lupa saya antara Juli atau nggak Juni. Udah merasakan setahun. Yang akhirnya saya harus ngelakuin ini walaupun emang capek banget, harus bolak-balik, harus ini. Cuma ya demi
Iya, saya juga nggak mau tinggal diem juga, dianggap orang dengan adanya seperti ini saya tinggal diem, nggak juga sih, cuman dengan waktu saya yang sempit ini juga terkadang bisa nggak ya, dan akhirnya alhamdulillah ya, terima kasih lo Polda Metro Jaya. Selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini, penipuan berkedok giveaway Baim Wong dan sejumlah artis lainnya memang menjadi momok di tengah masyarakat. Sebelumnya, tepatnya pada bulan Desember 2020, 2 pelaku penipuan dengan modus serupa berhasil ditangkap oleh Polres Jakarta Utara. Lagi-lagi, pelaku pun menjalankan aksinya secara online berkedok program Indonesia Giveaway, menyertakan nama Baim dan istrinya Paula Verhoeven. Ya, seperti diketahui dalam aksinya, para pelaku mengirimkan SMS seolah-olah korban adalah pemenang hadiah yang diselenggarakan oleh pihak Baim. Setelah berhasil menjaring korbannya, para pelaku meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi, pajak, hingga biaya peliputan untuk ditayangkan di televisi. Yang bersangkutan seolah-olah menjadi Baim Wong yang menawarkan Indonesia Giveaway dengan memberikan imbalan sebesar 30 juta. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini yaitu pertama-tama dengan membuat akun Facebook atas nama Baim Wong. Setelah membuat akun tersebut, kemudian yang bersangkutan masuk ke grup Indonesia Giveaway. Setelah masuk di dalam grup Indonesia Giveaway, dia melakukan serangan-serangan kepada calon-calon korbannya dengan iming-iming akan memberikan imbalan sebesar 30 juta dengan persyaratan harus mengikuti atau melengkapi persyaratan sesuai dengan yang diberikan oleh admin. Untuk bisa ikut, maka harus melakukan WA. Para korban ini diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Besarannya 100.000 ke rekening atas nama LH, rekening BNI, BCA, dan rekening BNI atas nama MZ. Saya itu sebenarnya dirasakan sudah lama sih ya, udah hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi yang terkadang juga per episode kita tidak mendapatkan untung. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau nggak apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Dan yang tadi saya tidak pernah menggubris ya, saya kira 1-2 orang, tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Kalau sudah sampai teman artis, ada Teguh Zaki, Melanie Ricardo, ada Revalina Estemat, semuanya WhatsApp saya, ini bener nggak Im, teman gue dapet. Seperti apa kegeraman dan keresahan yang dirasakan oleh Baim saat namanya digunakan berkali-kali untuk menipu korban para pelaku. Bagaimana pula pilunya curahan hati salah satu korban atas penipuan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai selebriti yang gemar membuat konten sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, nama baik Baim Wong kerap kali disalahgunakan untuk aksi penipuan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu pun berujung pada bulan Juli lalu,
Baim akhirnya mengungkapkan kemarahannya atas aksi kejahatan para pelaku. Itikat baiknya untuk para korban yang telah terlanjur tertipu ditunjukkan oleh ayah dari Kiano itu dengan meminta korban menyertakan bukti-bukti penipuan untuk segera ditindaklanjuti. Insya Allah kita tangkep-tangkepin. Saya gak bisa diam lagi. Demikian Baim menulis di akun sosial media miliknya sebagai rasa kegeramannya kepada pelaku penipuan yang mencatut namanya. Menindaklanjuti hal tersebut, Baim pun langsung memutuskan untuk membuat laporan polisi di Polda. Direktorat Reserse Kriminal. Oke, kita masuk. Saya sendiri sebenarnya ya kemarin juga udah di Instagram untuk udah nge-post supaya ini nggak ngaruh sama sekali sih, mereka juga masih ngirim ya ke semua orang lah, satu Indonesia kali dia kirim. Tapi setelah ditangkap ini saya senang banget sih, jadi dan hukumannya juga lumayan ya, barang bukti juga udah ada, jadi ya mudah-mudahan jangan ada lagi lah, kasihan orang-orang yang ketipu. Bertanggung jawabnya saya kumpulin yang ditipu, saya jadiin bukti dan mereka juga menjadi saksi. Kerugian nama baik paling, tapi kalau untuk materi itu sebenarnya enggak, tapi banyak loh Mbak, banyak banget yang sudah tertipu. Banyak juga yang sudah mengirim 3 juta, 5 juta, 100 ribu, 50. Jadi mereka itu beraneka ragam ya, ada minta ATM, ada minta uang transport, ada minta uang pajak, ada minta, karena saya hadiah sama sekali tidak ada pajak sama sekali, pajak tanggung saya pribadi. Tidak dipungkiri, pesona Baim Wong memang membius begitu banyak orang, terkhusus para penggemarnya. Apalagi di masa sulit saat pandemi, merubah begitu banyak aspek kehidupan ketika menerima giveaway dari artis menjadi hal yang sangat didambakan. Hal itu pula yang awalnya dirasakan Rizky, anak dari seorang ibu yang pernah menjadi korban penipuan. Orang tua saya kan nggak begitu paham tentang itu ya Mas, jadi dia itu SMS ke orang tua saya tentang giveaway yang 100 juta itu. Giveaway 100 juta, dia harus mentransfer uang 500 ribu awalnya. Terus ibu saya bilang ini untuk apa, tapi katanya dia bilang untuk asuransi atau apa gitu, jadi transfer 500 ribu. Nah itu udah ditransfer, berapa jam kemudian katanya beliau suruh transfer lagi 500 ribu, jadi totalnya itu 1 juta dia transfernya, itu di BRI, Bank BRI. Nah ibu saya transfer, karena ibu saya nggak punya ATM, dia transfernya di tukang pulsa. Dia kan sudah terlanjur seneng ya Mas, karena dia juga udah mengikuti YouTube-nya Baim Wong, YouTube giveaway-nya Baim Wong, dan dia berharap dia itu dapat gitu, karena ternyata ada yang SMS untuk hal tersebut mendapatkan uang 100 juta. Nah dia langsung mengiyakan, dan namanya orang tua ya Mas, dapat uang segitu kan kaget gitu kan. Kita kan beda sama anak muda. Kalau anak muda kan kayak bingung nih transfer atau tidak gitu kan. Kalau orang tua kan kayak dia udah mengikuti YouTube-nya Baim Wong dari kapan tahun, dia ibaratnya kalau ada video-video baru dari Baim Wong dia selalu nonton dan selalu nonton giveaway-nya, diikuti. Akhirnya dia kayak tergiur gitu Mas untuk mentransfer uang tersebut yang 1 juta itu. Kenapa yang ditipu sama dia bisa transfer, bisa itu? Karena dia itu percaya sama kita gitu loh. Saya nge-build itu udah lama banget, nggak ada settingan, semuanya pakai uang saya. Semua nge-build itu tuh butuh tahapan yang istilahnya memang kita mau bantu kalian gitu loh. Nah kenapa mereka itu langsung percaya untuk transfer begini, itu yang saya sedih loh. Dan akhirnya kebanyakan mereka juga udah nggak percaya lagi. Tapi saya tidak pernah istilahnya terlalu berpikir ke arah sana ya. Saya selalu menjadi diri saya apa adanya. Cuman itu yang buat saya sedih sih, apa yang kita build itu dirusakin sama mereka semua. Jangan percaya angin sorga, apalagi di zaman kondisi yang kita sama-sama sekarang berhadapan yang memang tidak menguntungkan bagi kita semua, baik secara ekonomi ya, sosial dan berbagai hal lah. Tapi intinya pertama harus diingat ya, jangan percaya pada seseorang yang kita tidak kenal, apalagi kita belum pernah temu muka ya.
kita nggak kenal lantas percaya gitu. Itu lucu, itu jangan. Saya juga mengimbau teman-teman artis, sosialita ya, selebritis ya. Kalau memang ada niat baik ya untuk membantu sesama ya, tolong nggak usah diekspos lah. Kayak gini ya, lakukan saja. Ya karena kalau diekspos semua orang kan tahu, ada videonya, bisa diakses publik, ya muncul di media sosial. Itu juga jadi alat alat dan amunisi bagi kelompok-kelompok penipu ini. Karena sekarang apapun yang muncul di media sosial itu bisa direkayasa, ya dibuat sedemikian rupa dan bisa juga sehingga bisa meyakinkan calon-calon korban penipuan ini. Di balik semua peristiwa yang terjadi terkait kasus penipuan dengan mencatut namanya, apa sebenarnya alasan Baim Wong membuat konten sosial? Benarkah maraknya penipuan mengatasnamakan dirinya membuat Baim akhirnya kapok? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di balik kiprahnya di dunia entertain tanah air, Baim Wong kini menjelma menjadi sosok konten kreator yang dikenal gemar berbagi kepada sesama. Tak ingin terlalu mencolok di hadapan publik, Baim seringkali melakukan aksi berbaginya melalui sosial eksperimen, di antaranya dengan menyamar menjadi beragam profesi. Mulai dari hansip, petugas pasukan Orange, bahkan tukang sampah sekalipun. Dan yang semakin membuat suami Paula Verhoeven ini begitu dicintai oleh banyak orang adalah ketulusan dirinya yang tidak pernah tanggung-tanggung, bahkan memberikan bantuan bertubi-tubi kepada targetnya. Lantas, seperti apa orang-orang terdekat melihat ketulusan seorang Baim Wong? Seru kok, emang dia itu orangnya tuh kreatif ya kan, dan dia YouTube channel yang dia buat itu keren karena dia tidak cuman kreatif, inspiratif juga gitu. Jadi aku bangga. Dia juga emang dianya rajin sih. Dia mah sebenarnya juga tanpa aku pun kayaknya Baim juga udah bisa hebat sih. Dianya memang rajin sih. Dari semua konten-kontennya Arafi sama Kak Baim, aku suka sih sama semuanya ya. Maksudnya pada kreatif-kreatif banget, seru ditontonnya. Apalagi yang Kak Baim tuh sempat nyamar jadi pemulung ya, jadi orang gila ya. Iya, jadi orang gila. Terus kalau ada yang bantuin dia ngasihin uang. Itu kalau nggak salah buat ngerayain subscribernya yang 1 juta. Itu aku ngikutin. Kalau saya sih sebenarnya juga seneng ketika orang-orang, malah seneng banget emang tujuannya supaya orang niru. Kalau orang juga niru banyak, saya seneng banget. Terkadang kita juga merasakan ya orang yang sudah berata-berakan akan mendapatkan atau enggak apa-apa itu, karena memang dari sama mereka itu lebih ke apa yang kita rasain sih ya. Itu susah sih kalau saya bilang. Kalau saya sih memang ya padanya aja yang lihat kalian itu ya. Saya juga nggak pernah acting atau gimana. Tak heran jika Baim merasakan dampak dari perbuatan sindikat penipuan yang mengatasnamakan dirinya. Selain menggunakan namanya untuk perbuatan yang tidak benar, para korban yang berharap mendapatkan hadiah justru harus kehilangan uang mereka. Apalagi, para pelaku terbilang menyalahgunakan niat baiknya yang tulus ingin berbagi kepada sesama, khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Lalu seperti apa pesan Baim Wong untuk masyarakat terkait modus penipuan yang kerap terjadi dengan mengatasnamakan dirinya di sosial media? Lantas benarkah dengan maraknya kedok penipuan yang mengatasnamakan dirinya membuat Baim akhirnya merasa kapok? Jadi memang ini pure benar-benar acara sosial dengan cara saya. Tadi saya tidak pernah menggubris ya. Saya kira 1-2 orang, tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Kalau sudah sampai teman artis, akhirnya
setiap episode di Indonesia Giveaway pun saya mencoba untuk bilang jangan percaya dengan penipuan ini. Saya tuh terkadang juga suka ngingetin kepada mereka semua, saya tidak pernah menghubungi mereka dari akun manapun ya, semua itu by WhatsApp dan itu kita sendiri yang ini, dan itu ada benar-benar termnya ada. Tidak pernah menanyakan untuk ATM nomornya, habis itu juga ada pajak atau nggak ada transportasi untuk semuanya, itu nggak pernah ada. Pokoknya zero yang kalian keluar. Ini benar-benar nggak perlu kalian keluarkan, benar-benar berbagi kok kita itu. Jadi bikin kapok buat berbagi nggak sih Bang? Giveaway gitu. Nggak ada hubungannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.